Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, kembali lagi kita lanjutkan materi kita. Tema 8, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak disimak ya videonya. Penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Misalnya, kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Perhatikan kartu pelajar berikut. Pada kartu pelajar di samping nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Misalnya pada nama, maka huruf awalnya adalah huruf kapital. Mutiara, maka huruf M-nya awalnya adalah huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri, penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Namaku Mariani. Nama ayahku Abdul Karim. Nama ibuku Murana. Nama saudara kandungku Muhammad Guntur. Penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan contoh berikut. Pukul 10 lebih 10 menit. Dapat ditulis pukul 10.10. Pada pukul 10.10, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Tentu kalian sudah belajar tentang penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Perhatikan contoh penggunaan tanda titik berikut. Benny dan teman-temannya pulang sekolah pukul 12.00. Setelah meminta izin kepada orang tua masing-masing, Lani, Dayu, dan Siti pergi ke rumah Benny. Mereka akan mengerjakan tugas kelompok bersama di rumah Benny. Ya, penggunaan tanda titik pada cerita tersebut berada di akhir kalimat ya. Ya, berikutnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya pada kata tanya apa, kita tambahkan partikel kah menjadi apakah.
Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Berikut adalah contoh menuliskan kalimat tanya sesuai gambar. Contoh yang pertama, apa yang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Contoh yang kedua, siapa saja yang ikut berenang? Contoh yang ketiga, di mana mereka berenang? Contoh yang keempat, kapan mereka berenang bersama? Contoh yang kelima, mengapa kita harus memperhatikan keselamatan saat berenang? Dan contoh yang keenam, bagaimana cara kita menjaga keselamatan saat berenang? Ya, tentu anak-anak sudah paham ya. Sekarang silakan dikerjakan tugasnya ya dari nomor 1 dengan mengisi kartu pelajar sesuai dengan identitasmu masing-masing. Tulislah mengikuti aturan penulisan huruf kapital ya. Oke, kemudian nomor 2, soal nomor 3 dan 4. Setelah selesai, silakan upload atau kirim di Google Classroom. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.